Barangkali di sini teman-teman belum pernah mendapatkan satupun jenis bantuan sosial ataupun bansos dari pemerintah. Di antaranya seperti PKH, bantuan sembako, BLT, ataupun bantuan bedah rumah. Nah, mungkin ya teman-teman sebenarnya teman-teman merasa teman-teman memiliki atau memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan tersebut. Dan teman-teman adalah salah satu masyarakat ataupun warga yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima bansos dari pemerintah. Namun sampai saat ini, di tahun 2023 ini, teman-teman juga masih belum pernah mendapatkan bansos apapun ya. Mungkin di antaranya teman-teman belum pernah terdaftar sebagai penerima bansos, artinya belum pernah terdata, belum pernah mendaftarkan diri, atau mungkin teman-teman tidak tahu bagaimana caranya untuk mendaftar agar bisa mendapatkan bansos. Pada video kali ini, Amin akan berbagi informasi bagaimana caranya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, bagaimana cara mendaftar, dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, serta alur pendaftarannya. Jadi, tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar nanti tidak ada kesalahpahaman. Oke, kita akan lanjut. Penerima bantuan sosial ataupun bansos dari pemerintah harus terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial. Jadi, teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan sosial, teman-teman harus terdaftar terlebih dahulu di DTKS. Nah, untuk mendapatkan bantuan sosial, ya, untuk mendaftar sebagai calon penerima atau terdaftar di DTKS ada dua cara, bisa secara offline dan secara online. Nah, secara offline dan online ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pendaftaran secara offline. Ya, bagaimana caranya? Langkah yang bisa teman-teman lakukan, ya, teman-teman bisa mendatangi kantor lurah ataupun kantor desa ataupun kantor wali negari setempat sesuai dengan domisili teman-teman. Adapun beberapa berkas yang teman-teman persiapkan atau teman-teman bawa seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyampaikan kepada pihak desa, nanti ada di sana ada nanti operatornya. Teman-teman bisa sampaikan apakah data ataupun KK teman-teman ini sudah terdaftar di DTKS atau belum, ya. Kalau belum, teman-teman sampaikan untuk pendaftaran DTKS atau usulkan diri agar bisa masuk di DTKS. Itu yang perlu teman-teman sampaikan, ya. Nanti pihak desa akan mengusulkan data teman-teman ini masuk ke DTKS. Nah, nanti untuk pengusulan ini bisa diinput oleh operator dan juga nanti melalui muskel juga, ya. Musyawarah kelurahan atau musrembang, ya, musyawarah masyarakat, tokoh masyarakat seperti RT RW, seperti LPM dan perangkat desa lainnya, apakah nanti keluarga ini layak atau tidak. Dan nanti ini juga akan divalidasi, ya, atau disurvei lagi apakah memenuhi kategori termasuk keluarga yang kurang mampu atau tidak. Nah, di sini diusahakan kita transparan untuk memberikan informasi sehingga nanti pihak-pihak yang bekerja itu lebih leluasa atau lebih mudah lagi untuk mendapatkan informasi dalam penginputan data. Ya gitu ya teman-teman. Jadi secara offline ini sebenarnya mudah, ya. Poin penting, ya, yang paling penting, ya, yang harus teman-teman pahami, ya. Di sini untuk mendaftar sebagai penerima bansos atau calon penerima bansos atau terdata di DTKS itu semuanya masih usulan, ya. Jadi garis bawahi ini masih usulan calon penerima, ya. Apakah teman-teman layak atau tidaknya itu melalui prosedur mulai dari musyawarah, perivali ataupun survei, dan juga ini keputusan dari kementerian juga sesuai dengan hasil validasi, ya. Jadi sesuai dengan keabsahan data lah. Jadi teman-teman,
usahakan teman-teman memberikan informasi setransparan mungkin. Itu yang paling penting. Nah, cara yang kedua yaitu teman-teman bisa daftar secara online, yaitu caranya teman-teman bisa download ataupun buka aplikasi yang namanya Cek Bansos. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan untuk membuat akun. Teman-teman persiapkan beberapa dokumen seperti yang sebelumnya ya, sama halnya dengan yang offline, itu seperti KTP dan KK. Nanti teman-teman disuruh untuk memasukkan data diri pada kolom yang sudah tersedia. Lalu teman-teman akan disuruh untuk mengupload beberapa dokumen seperti KTP, foto selfie, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah mengisi semua dokumen yang dibutuhkan atau yang diminta, teman-teman klik nanti yang opsi buat akun baru. Nah, setelah itu nanti teman-teman login dengan membuat akun baru, lalu nanti teman-teman klik yang bagian opsi daftar usulan. Ya, jadi nanti akan diumumkan melalui cek bansos apakah teman-teman sudah terdaftar atau belum sesuai dengan identitas yang teman-teman masukkan seperti nomor KTP ataupun nomor KK. Ya gitu teman-teman, hampir sama dengan offline tadi ya. Jadi prosedurnya aja yang berbeda. Ya sedikit perlu teman-teman ketahui juga ya. Ada beberapa bentuk bantuan sosial dari pemerintah, ya ada beberapa jenis. Jenis bantuan sosial dari pemerintah ini diantaranya seperti PKH, BPNT, subsidi upah ataupun BSU, bantuan prakerja, program keluarga harapan atau PKH tadi ya, bantuan PLN, subsidi PLN, bantuan beda rumah. Nah, karena banyaknya jenis bantuan yang ada, tentu masyarakat juga lebih banyak yang ingin mendapatkan bantuan tersebut. Jadi, teman-teman harus mengetahui terlebih dulu apakah teman-teman termasuk kriteria yang mana. Ya, barangkali itu informasi yang bisa Amin sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.